Pemerintah resmi memberlakukan tarif bea masuk sebesar 0% untuk impor barang tertentu yang digunakan industri maintenance repair and overhaul atau MRO pesawat terbang, serta impor liquid petroleum gas atau LPG. Ya, pemerintah membebaskan bea masuk barang tertentu untuk MRO pesawat terbang serta bea masuk LPG sebagai bahan baku industri petrokimia, dan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor real. Pemerintah resmi memberlakukan tarif bea masuk sebesar 0% untuk impor barang tertentu yang digunakan industri maintenance repair and overhaul atau MRO pesawat terbang, serta impor liquid petroleum gas atau LPG sebagai bahan baku industri petrokimia. Kebijakan tersebut diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2026 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026 guna menekan biaya produksi dan memperkuat daya saing industri nasional. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pelaku usaha menghadapi tekanan ekonomi global yang mendorong kenaikan biaya produksi. Dengan inisiatif fiskal tersebut, pemerintah berharap dunia usaha memiliki ruang lebih besar untuk menjaga aktivitas bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memperluas investasi. Pemerintah memberikan tarif bea masuk 0% atas impor LPG yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia, yang diharapkan mampu menurunkan biaya produksi industri petrokimia, dan selanjutnya berdampak pada berbagai sektor manufaktur yang menggunakan produk petrokimia sebagai bahan baku. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor real. Berbagai sumber untuk IT Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, bebas bea impor LPG industri petrokimia, angin segar bagi industri hilir. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Abra Talatov, Kepala Pusat Pangan Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, kemudian juga ada Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Abra, apa kabar? Halo Mas Pras, Alhamdulillah baik Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian kita beralih ke Pak Retma. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, salam sehat Mas Pras, terima kasih. Baik, salam sehat juga. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan akhirnya importasi sudah boleh nih untuk LPG. Nah, dari sisi pelaku industri, APSIFI lah khususnya begitu kalau kita bicara mengenai tekstil dan juga produk tekstil. Anda melihat bagaimana? Ini angin menjadi angin segar begitu bagi industri hilir kah? Atau bagaimana Anda melihatnya begitu Pak Retma? Ya tentu ini memang kebijakan yang sangat baik ya, karena kan selama ini kita selalu ada permasalahan harga. Jadi sebetulnya kita nggak ada masalah dengan suplai, ketersediaan gas itu ada. Cuman karena karena pengelolaan gitu, gasnya harus diambil dari timur, jadi kan lebih mahal. Nah, dengan ada opsi dengan impor ini, saya kira akan menjadi penambah daya saing, meskipun dalam implementasinya ini yang masih kita pertanyakan, implementasinya gimana, karena mau apapun itu akhir-akhirnya kita kan dapat gasnya kan dari penyaluran pipa yang disalurkan oleh PGN ya, oleh Pertamina gitu. Jadi ini sebetulnya berita yang bagus, tapi kita masih tunggu implementasi ke depannya. Karena yang bagi kita sebetulnya yang jadi concern adalah harga yang kita terima nantinya. Apakah dengan ini bisa turun? Harusnya sih bisa turun. Nah, tapi turunnya berapa gitu kan? Ini kan yang menjadi concernnya di situ sebetulnya. Nah, ini menarik. Kalau kita bicara mengenai pendistribusiannya, memang selama ini masih ada tantangan tersendiri begitu untuk APSIFI, kemudian juga dengan harganya bagaimana Pak Retma? Distribusi semuanya kan melalui PGN, melalui pipa PGN dan melalui PGN dan Pertamina gitu. Nah, kan memang selama ini kenapa harganya mahal, meskipun kita ada HGBT kan $7 sebetulnya, tapi PGN kan beberapa kali kan punya alasan sumur yang dikhususkan untuk harga HGBT itu suplainya kurang, jadi dia harus ngambil dari sumur yang ada di wilayah timur gitu. Wilayah timur kan harus pengirimannya kan ada proses lagi ya, ada pengiriman, terus ada
proses regasifikasi gitu ya. Nah itu memakan harga. Jadi dia nggak bisa pakai harga HGBT. Harganya kadang 13, kadang 14, kadang 16. Nah terakhir itu bisa sampai $22 per BTU. Nah itu kan sangat-sangat mahal. Nah kalau dengan harga gas import ini bisa menjadi alternatif supply bagi PGN untuk lebih murah, ya ini yang kita tunggu sebetulnya. Mudah-mudahan Ah, dengan ada alternatif supply dari impor iya, ya iya. harganya lebih murah, jadi kita akhirnya dapatnya lebih murah gitu. Itu dia fokus dari pelaku industri dari tekstil dan juga produk tekstil. Harga kemudian pasokannya begitu yang diharapkan tetap stabil. Nah, Mas Abra, lantas bagaimana dengan kebijakan pemerintah saat ini begitu? Apakah ya lagi-lagi kalau kita bicara mengenai momentum, inikah sudah tepat begitu dengan pembebasan biaya masuk tadi begitu? Apalagi ya kalau kita cermati dengan dinamika kondisi geopolitik begitu yang semakin memanas dan melihat juga kebutuhan di dalam negeri terhadap produk-produk turunan dari petrokimia ini begitu Mas Abra. Iya Mas Pras, jadi memang tentu kita semua menyadari kondisi ini kita mengalami situasi yang sangat sulit ya. Ya. Tidak hanya dialami oleh produsen, ya, industri, tetapi juga tentu dari sisi penyusun. Memang sama-sama situasinya saling terjepit, Mas Pras. Nah, Oke. kita tahu tadi kenaikan harga energi saat ini kan masih merupakan sebagai imbas dari faktor geopolitik dunia yang saat ini justru juga sedang mulai memanas lagi gitu, Mas Pras. Jadi memang Ya. tentu ya sebagai pengguna energi yaitu industri tentu sangat wajar ya mengalami situasi yang was-was, apalagi harga energi dan juga bahan baku ya, kalau kita bicara gas ini kan juga sebagai selain energi juga sebagai bahan baku, itu juga tentunya akan berpotensi meningkatkan biaya produksi. Maka ya keputusan pemerintah untuk mengeluarkan insentif pembebasan biaya masuk untuk impor LPG ya Ya. kami memandang ini memang situasi yang sifatnya sebagai insentif darurat, Mas Pras. Jadi Hmm. ya tentunya juga harus terukur, artinya ini sementara. Ya sementara dan Oke. memang kan diberlakukan untuk kalau tidak salah 6 bulan ya, Pak Retma. Jadi, tentu ini juga sebagai, nafas tambahan ya buat industri agar ya biaya produksi tadi tidak, terus membengkak karena kan pada gilirannya nanti kalau biaya produksi meningkat yang juga akan terkena imbas adalah konsumen, masyarakat. Ya harga jual juga nanti akan mengalami penyesuaian. Apalagi sekarang situasinya Mas Pras, kita melihat, pergerakan inflasi kita di bulan, Mei kemarin itu sudah di atas 3%, di Iya, atas, betul. 3,6%. Itu juga tentunya menjadi, pertimbangan tersendiri bagi pemerintah ya, Iya, untuk bagaimana melakukan, intervensi agar harga-harga barang, ya terutama barang-barang yang memang menjadi kebutuhan yang banyak oleh masyarakat, ya salah satunya adalah, tekstil, kemudian juga, bahan baku plastik, itu tentu juga pasti akan dipertimbangkan. Meskipun di sisi yang lain Mas, kebijakan insentif fiskal ini kan, tentu menguntungkan untuk mengurangi biaya produksi. Tapi di sisi yang lain pasti ada konsekuensi berupa potensi pengurangan, penerimaan negara, iya, ya Mas, karena biaya masuk impor LPG tadi dibebaskan. Nah itu juga tentu harus, ada, manfaat yang benar-benar jadi nanti biaya produksi atau biaya impornya itu sudah dibebaskan Mas, itu juga harus bisa dipastikan agar harga jualnya pun yaitu proporsional sesuai dengan insentif yang diberikan. Jangan sampai pemerintah sudah mengeluarkan, insentif tetapi harga di tingkat hilirnya, harga sampai di tingkat konsumen itu tidak ada, korelasi secara signifikan itu Mas. Jadi harus dijamin dari hulu sampai hilir, sehingga masyarakat memang iya. betul-betul berhak menerima harga yang, wajar gitu Mas Mas Pras. Itu dia, seberapa efektifnya bahwa dari pengurangan ataupun dinolkannya biaya masuk untuk LPG ini terhadap sektor industri manufaktur khususnya kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Mas Sabra dan juga Pak Retma, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bagaimana dengan importasi dari LPG Indonesia. Kita lihat dalam rentang waktu dari tahun 2020 ya sampai dengan tahun 2025. Ini dia. Kita lihat trennya ya cenderung naik begitu dari tahun 2020 sekitar 6,35 juta ton, kemudian di tahun 2025 menjadi 7,5 juta ton kebutuhan dari volume importasi LPG Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati bagaimana dengan pergerakannya atau tren dari Januari sampai dengan Mei di tahun 2026 ini untuk volume impor LPG Indonesia. Januari 655,19 ribu ton, kemudian Februari
juga ya tidak jauh berbeda, sedikit turun di bulan Maret kemudian meningkat lagi sampai dengan April dan bulan Mei 2026 ini di 702,5 ribu ton. Nah ini dia, berarti memang trennya sedang naik, demikian juga secara tahunan pergerakan importasi LPG kita juga semakin naik dan seberapa efektif dengan adanya importasi yang dinolkan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan daya saing. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta dan juga Bapak Mas Abra Talatov dari Indef. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, Mas Abra, dari kacamata Indef sendiri melihat seberapa efektif kalau memang sih tadi ada pengurangan negara tentunya dengan biaya masuk yang dinolkan begitu. Tapi di satu sisi kan diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara lain dari sektor realnya dalam artian produk turunan dari penggunaan LPG tadi baik dari sisi petrokimia ataupun barang turunannya ada plastik di sana, kemudian juga industri tekstil dan juga produk tekstil yang memanfaatkan gasnya sendiri begitu, Mas Abra. Iya, Mas, pertama mungkin saya ingin menyampaikan juga bahwa realisasi penerimaan perpajakan yang termasuk dari bea masuk di semester 1 kemarin itu sebetulnya secara umum mengalami pertumbuhan yang positif. Jadi penerimaan Oke. perpajakan kita, Mas, itu tumbuh 21,4%. Nah, khususnya dari sisi bea masuk itu sampai semester 1 tumbuh 11,3% menjadi 26,3 triliun rupiah. Nah, memang secara porsi bea masuk ini terhadap total penerimaan perpajakan itu memang kecil, hanya 2,2%. Artinya sebetulnya keputusan pemerintah untuk membebaskan bea masuk untuk impor LPG ini di tengah situasi tadi kinerja penerimaan perpajakan yang cukup positif itu menjadi masuk akal. Itu Mas. Artinya tekanan terhadap fiskal kita dari sisi penerimaan itu saya melihatnya resikonya cukup kecil gitu Mas. Oke. Artinya memang penerimaan kita masih cukup kuat. Hmm. Nah, kemudian yang kedua, nah tentu kita melihat bagaimana kemudian dampaknya terhadap industri di hilir ketika Ya. sudah dibebaskan bea masuk. Tadi Pak Retma mengatakan bahwa ini kan sebagai alternatif ya sumber energi di mana harga gas saat ini memang sangat tinggi. Walaupun pemerintah kemarin kan juga sudah melakukan pemangkasan ya Pak Retma untuk harga LNG khususnya dari 20 sampai 23 dolar per MMBTU menjadi sekitar 13 dolar per MMBTU dan juga Hmm. tetap ada alternatif tadi harga gas HGBT. Tetapi tetap saya melihat importasi LPG ini menjadi salah satu opsi lain di mana bisa mengurangi tekanan industri. Nah, untuk manfaatnya saya pikir dalam jangka pendek tentu ini akan menjadi tambahan pasokan bahan baku untuk industri. Ya, apalagi kan kita melihat ya ini akan sangat berkaitan dengan utilitas pabrik. Jangan Oke. sampai ya karena kekurangan bahan baku nanti utilitas pabrik ini terdampak. Sehingga nanti khawatirnya ketika utilitas pabrik terdampak itu juga punya rentetan tuh Mas. Ya. Nanti akan menaikkan biaya produksi ya. Kemudian juga yang dikhawatirkan adalah terjadinya PHK di industri yang relatif kita katakan padat karya gitu Mas. Jadi itu saya pikir akan menjadi faktor yang paling utama yang jadi pertimbangan pemerintah Mas pemberian insentif ini. Kemudian yang kedua juga dengan adanya pengurangan biaya produksi tadi dari sisi impor LPG yang dibebaskan biaya masuk, Ya. saya pikir ini juga menjadi momentum untuk menjaga daya saing produk kita. Jangan sampai nanti produk kita ketika diserbu dengan produk-produk impor, ya kita keteteran, ya justru tadi udah kita produksinya mengalami penurunan, kedua daya saingnya kita juga melemah sehingga dikhawatirkan makin menekan ya industri di dalam negeri. Maka itu Ya. ya harapannya ya ketika nanti biaya produksi ini menurun, daya saing kita juga bisa tetap dijaga dan bahkan ditingkatkan. Gitu Mas Pras. Baik, baik itu dia. Berarti memang dampaknya multiplier effect lah ya. Kalau kita lihat dampaknya berganda baik dengan adanya pembebasan bea masuk untuk LPG, tapi pun kalau tidak dimanfaatkan optimal, dampaknya juga berganda begitu ya Mas Abra ya. Nah, kita ke Pak Retma. Lantas kalau kita bicara mengenai efisiensi, seberapa besar persentase porsi bahan baku berbasis petrokimia, ada purified terephthalate acid, kemudian ada monoethylene glycol begitu ya dalam struktur biaya produksi serat sintetis saat ini nih Pak Retma, kalau mungkin bisa dijelaskan. Kalau di kami yang pakainya kan yang berbasis gas ini kan dua ya. Satu untuk sumber bahan baku yang di MEG tadi, Oke. itu kan 100% memang dari gas harusnya. Tapi kalau sekarang yang ada sekarang kita pakainya dari based on nafta. Tapi didengerin pakai gas. Yang kedua untuk proses produksi ya, bukan untuk pemanasan. Nah, itu kita sampai 20% dari cost produksi itu ada di gas. Jadi cukup besar ya. Tapi ini kan
dengan adanya pembebasan bea masuk ini saya melihatnya sebagai komitmen pemerintah. Jadi kelihatannya pemerintah memang berkomitmen untuk menaikkan daya saing industri. Kemarin Pak Menteri SDM juga sudah mengumumkan harga gas non HGBT-nya kan 13 US dollar. Tapi lagi-lagi sebetulnya yang kami pertanyakan adalah ini masalahnya diimplementasi dan masalah pengelolaannya gitu ya. Karena kemarin Pak Menteri udah bicara 13, tapi sampai sekarang kan dalam pelaksanaannya kan ini belum belum clear gitu ya. Iya. PGN kan belum clear harganya 13 yang non HGBT. Sama halnya dengan HGBT, harusnya HGBT kita dapat 100%, tapi dia pakai sana sini AG-nya cuma 60%, bahkan kemarin mau diturunkan sampai 40% gitu. Nah ini kan implementasinya saya juga melihat ketika harga bea masuk ini diturunkan, dan harusnya PGN bisa mengimpor dengan harga gas yang lebih murah, apakah implementasinya di lapangan bisa menurunkan harga gas untuk industri? Nah ini juga Hmm. jadi pertanyaan. Jadi saya kira pemerintah kelihatannya sudah sangat concern, tapi di sisi pelaksanaan dan pengelolaannya ini yang selalu menjadi masalah. Dan ini masalahnya bukan setahun 2 tahun, tapi sudah hampir 5 tahun gitu ya. HGBT ini kan 5 tahun, tapi harusnya kita dapat harga $6, $7, tapi tetap aja hanya 60%, yang 40% kita harus bayar 13, 16, kemarin sampai $22. Ini sangat-sangat tinggi. Ini jadi saya harap ada masalah implementasinya pun harusnya bisa sampai clear sampai situ gitu. Itu dia, berarti memang masih ada tantangan yang cukup mendasar begitu, dan ini kira-kira solusi yang diharapkan dan mungkin apakah sudah ada pembicaraan lebih lanjut begitu dari pihak teman-teman APSIVI kepada pemerintah ataupun PGN, kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya Pak Ritma dan juga Mas Abra, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Warsa dari APSIVI, kemudian juga ada Mas Abra Talatov dari INDEF. Nah Pak Retma, kalau memang tadi ada tantangan yang cukup mendasar kemudian masih terjadi bertahun-tahun begitu, apa sih yang sudah dilakukan sejauh ini dari teman-teman APSIVI ataupun pelaku industri tekstil maupun produk tekstil lainnya sehingga permasalahan ini tidak terjadi menahun, kemudian dengan adanya pembebasan bea masuk impor LPG 0% ini akhirnya bisa dioptimalkan begitu Pak Retma? Ya memang kita punya sebetulnya pun ada kumpulan ya pengguna gas ya dari Iya, asosiasi pengguna gas, ya, ada sektor, sektor iya, iya. tekstil, petrokimia, keramik, ban, banyak semuanya. Nah kita selalu koordinasi gitu dengan pemerintah. Tapi kan memang sekali lagi ini kan kita berhadapan dengan satu BUMN ya, PGN, Pertamina, yang dimana mereka menentukan harga, mereka menentukan alokasi gitu ya. Jadi meskipun kita sering bicara, ya tetap aja ini agak agak sulit. Bahkan beberapa case sampai ada kekurangan gas. Tapi kalau kita dikoordinasi dengan pemerintah, gas kurang, tidak kurang juga gitu. Tapi harganya memang harus ngambil dari timur. Jadi saya kira masalah pengelolaan ini sangat-sangat krusial gitu untuk diselesaikan sampai bawah. Jadi kemarin rapat terakhir dengan Menteri SDM, akhirnya Pak Menteri SDM menetapkan 13, tapi saya kira harus ada rapat lanjutan gitu ya yang menekan Mas PGN dan Pertamina agar implementasi di lapangannya tetap. Bahkan ketika pemerintah sudah memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk, kalau memang ada di luar gas yang lebih murah gitu ya, apalagi sudah diturunkan bea masuknya, harusnya kan mereka mendapatkan sumber gas yang lebih murah dan harusnya ke kitanya pun jadi lebih murah. Tapi hitung-hitungannya kan yang hanya PGN dan Pertamina yang tahu gitu ya, Oke, mixing cost-nya nanti implementasi sampai ke penggunanya itu harganya berapa gitu. Jadi saya kira oke. ini hal yang krusial yang harus pemerintah push sampai masalah implementasi gitu. Baik. Nah, Indef sendiri melihat bagaimana begitu? Anda melihat dengan adanya bea masuk 0% untuk LPG, kemudian masih ada tantangan dari sisi pendistribusian dan harga gasnya sendiri begitu. Apakah nanti efektif lagi dalam artian setelah 0% kemudian harga yang diterima mungkin bisa lebih kompetitif lagi, kemudian pasokannya juga lebih terjaga begitu kan? Yang dinantikan dengan adanya kebijakan ataupun insentif ini kan geliat industri manufaktur lagi begitu, Mas Abra? Ya, silakan Mas Abra. Iya Mas Pras. Ya Mas, memang dengan adanya pembebasan bea masuk LPG 5% ini, ya tentu kita perlu mengkalkulasi lebih detail dampaknya terhadap cost structure di biaya produksi produk
kemudian nanti transmisinya kepada harga jual, karena tidak otomatis nanti penurunan harga jual juga 5%. Artinya kan 5% tadi ini sangat bergantung dengan struktur biaya tadi sampai Pak Retma, berapa persen masing-masing perusahaan itu kebutuhannya terhadap ketergantungan terhadap LPG, karena tadi masih ada sumber bahan baku alternatif dari nafta dan juga dari sumber gas di dalam negeri. Nah, yang kedua, Mas, memang kita tahu bahwa dari kebutuhan kurang lebih 8,6 juta ton LPG domestik, produksi dalam negeri itu sangat minim, itu hanya 1,6 sampai 2 juta ton per tahun. Jadi memang adanya pembebasan bea masuk impor LPG ini satu sisi jangka pendek memang sangat membantu, Mas. Oke, Tetapi kalau sampai nanti produksi di dalam negerinya sendiri tidak bisa fokus, ya tidak bisa ditingkatkan, ini justru di jangka menengah panjang akan menjadi ancaman. Kita akan menjadi sangat bergantung dengan impor LPG nasional, Mas. Nah, iya, maka dari itu ini memang perlu ada keseimbangan antara kebutuhan di sisi industri ya untuk jangka pendek dan juga kebutuhan kita untuk menjaga ya ketahanan energi ya kemudian juga stabilitas energi kita dalam jangka menengah panjang. Apalagi kan masalah harga impor ini kan sangat bergantung dengan dinamika eksternal. Kalau harga energinya lagi naik ya kita nanti defisit migas ataupun defisit perdagangan kita juga akan semakin tekor, Mas. Dan kita sudah mengalami di 3 bulan terakhir khususnya dalam konteks BBM ya, Mas. Itu kan kita mengalami tekanan yang sangat serius. Nah, oleh karena itu dalam hal ini juga pemerintah tentu perlu memantau terus dalam iya. 6 bulan implementasi insentif ini benar-benar bisa efektif, ya tetap memberikan apa namanya minat investasi di sektor hulu migasnya juga juga Mas. Jangan Hmm, sampai ini juga nanti akan menjadi disinsentif buat investasi di hulu migas. Jadi memang ini harus oke. ada keseimbangan antara Iya. hulu dengan hilir, Mas. Betul, itu dia kalau kita bicara mengenai dunia investasi ini ada satu tantangan tersendiri lainnya begitu ya Mas Abra ya, yang harus mungkin kita pecahkan bersama. Jangan sampai ada insentif yang diberikan tapi bisa mengganggu mungkin bagaimana minat investasinya sendiri di Indonesia. Nah, Pak Retma terakhir bagaimana Anda melihat dan juga seberapa jauh optimis Apsivi melihat tahun 2026 ini untuk bisa mendukung sektor industri dan juga pertumbuhan nasional? 2026 kami sih masih dalam posisi wait and see semuanya. Ini masih semuanya dalam posisi wait and see. Kalau kita ngelihat kan sekarang memang ada banyak insentif yang pemerintah berikan, tapi insentif Oke. itu belum sampai pada tahap yang betul-betul mendorong pertumbuhan industri gitu ya. Tapi kalau untuk bertahan ya saya kira masih cukup. Tapi kalau kita ngelihat juga beberapa perusahaan juga sudah apa kemarin kita lihat di tekstil juga ada yang sampai mau tutup gitu ya sudah ada kembali PHK meskipun PHK-nya yang terjadi tidak sebesar 2-3 tahun yang lalu tapi ancaman itu tetap ada. Tapi kalau dengan di 2026 saya kira kondisinya sih masih akan tetap stagnan ya kecenderungan turun Oke. ada tapi saya kira banyak perusahaan akan mencoba untuk tetap bertahan. Oke itu dia, wait and see yang masih diambil oleh pelaku usaha dari industri tekstil dan produk tekstil khususnya AFCV begitu ya untuk menyikapi pergerakan di tahun 2026 ini dan semoga beragam insentif yang diberikan tadi ya benar-benar bisa terrealisasi kemudian tadi tepat sasaran, tepat manfaat juga dan langsung dirasakan oleh pelaku industrinya sendiri. Baik, Mas Abra kemudian Pak Retma terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Abra, Pak Retma. Terima kasih Ya. Mas Pras.